Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembimbing dan penguji pada seminar proposal saya. Perkenalkan, saya Nabila dengan NIM 23010150007, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gamifikasi Berbasis Papan Skor Lokal terhadap motivasi dan hasil belajar matematika pada materi fungsi komposisi siswa kelas 11 MAN 1 Makassar. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dalam proses pendidikan, matematika memiliki peran penting karena dapat melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan analitis siswa. Namun, dalam kenyataannya, pembelajaran matematika masih menghadapi berbagai kendala. Banyak siswa menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan kurang menarik, sehingga berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa. Menurut Irnawati dan kawan-kawan 2024, rendahnya motivasi belajar berkaitan dengan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, permasalahan ini juga ditemukan pada materi fungsi komposisi yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena membutuhkan pemahaman konsep yang bertahap. Hal ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Khairani dan kawan-kawan 2025. Lebih lanjut, motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Valentina dan kawan-kawan 2024. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah gamifikasi, yaitu penerapan elemen permainan dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, saya menggunakan salah satu elemen gamifikasi, yaitu papan skor lokal, yang berfungsi untuk menampilkan capaian siswa dan mendorong adanya kompetisi yang sehat antar siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah penerapan gamifikasi berbasis papan skor lokal berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa? Kedua, apakah penerapan gamifikasi berbasis papan skor lokal berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruhnya gamifikasi berbasis papan skor lokal terhadap motivasi dan hasil belajar siswa? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gamifikasi berbasis papan skor lokal terhadap motivasi belajar siswa, untuk mengetahui pengaruh gamifikasi berbasis papan skor lokal terhadap hasil belajar siswa, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gamifikasi yang diberikan. Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam penerapan gamifikasi pada pembelajaran matematika. Sedangkan secara praktis, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, khususnya pada materi fungsi komposisi. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang inovatif melalui penerapan gamifikasi berbasis papan skor lokal. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian di bidang pendidikan. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Gamifikasi. Gamifikasi merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mengadopsi elemen permainan ke dalam kegiatan belajar. Menurut KAP 2012, gamifikasi adalah penggunaan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, yang artinya pembelajaran tidak hanya berlangsung secara konvensional, tetapi dibuat lebih menarik dengan unsur seperti permainan, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan. Selain itu, menurut Detarding dan kawan-kawan 2011, gamifikasi adalah penerapan elemen game dalam konteks non-permainan. Jadi, meskipun pembelajaran bukan permainan, tetapi dibuat memiliki suasana seperti permainan.
misalnya adanya poin, peringkat, dan tantangan. Dengan demikian, gamifikasi diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, papan skor lokal. Nah, salah satu elemen gamifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah papan skor atau leaderboard. Papan skor merupakan daftar peringkat siswa berdasarkan poin yang diperoleh selama pembelajaran. Menurut Zuckerman dan Cunningham 2011, penggunaan leaderboard dapat meningkatkan motivasi siswa melalui kompetisi. Artinya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih baik karena ingin mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Namun, penggunaan papan skor juga perlu diperhatikan karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan tekanan bagi siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, papan skor difokuskan pada perkembangan individu siswa, bukan hanya perbandingan antar siswa. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Menurut Sudirman 2014, motivasi belajar adalah dorongan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Uno 2011, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak mencapai tujuan, yang artinya semakin tinggi motivasi siswa, maka semakin besar keinginan siswa untuk belajar. Dalam penelitian ini, indikator motivasi belajar mengacu pada UNO, yaitu keinginan untuk berhasil, dorongan dalam belajar, harapan dan cita-cita, adanya penghargaan, kegiatan belajar yang menarik, serta lingkungan belajar yang kondusif. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat motivasi siswa dalam penelitian. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar merupakan output dari proses pembelajaran. Menurut Sudjana 2010, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Menurut Bloom, 1956, hasil belajar mencakup 3 aspek, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut SLA metode 2010 terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal mencangkup motivasi belajar, minat belajar, kemampuan dasar, serta kondisi fisik dan mental siswa. Kemudian faktor eksternal meliputi lingkungan pembelajaran dan proses pengajaran yang terjadi di dalam kelas. Dalam penelitian ini, hasil belajar difokuskan pada aspek kognitif yang diukur melalui tes. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlepi dan Mulyati 2025 dengan judul Analisis Pengaruh Elemen Gamifikasi pada Aplikasi Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA, dengan hasil gamifikasi meningkatkan motivasi belajar melalui sistem reward dan umpan balik. Kemudian penelitian oleh Rosida dan Wahyuningsi 2024 dengan judul Penggunaan Leaderboard melalui EducoPlay untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, mendapatkan hasil papan skor meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Selanjutnya, penelitian gamifikasi melalui aplikasi Kepomat Go menghasilkan gamifikasi meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian, penelitian oleh Arianto dan kawan-kawan 2023 dengan judul Penggunaan Gamifikasi Worldwide untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Mendapatkan hasil gamifikasi meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Dan penelitian oleh Wirawan dan Yunin 2018 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Gamifikasi pada Materi Himpunan dengan hasil gamifikasi menarik dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya, kerangka pikir. Pada kerangka berpikir penelitian ini, peneliti memulai dari permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran matematika, yaitu rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa, khususnya pada materi fungsi komposisi. Kondisi tersebut terlihat dari kurangnya partisipasi siswa selama proses pembelajaran. Siswa cenderung pasif, kurang antusias, dan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran matematika. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti menerapkan gamifikasi berbasis papan skor lokal sebagai strategi pembelajaran. Gamifikasi ini menggunakan unsur permainan berupa papan skor lokal yang digunakan untuk menampilkan perkembangan dan pencapaian siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penerapan gamifikasi berbasis papan skor lokal diharapkan mampu meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran karena siswa menjadi lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif, menyelesaikan
menyelesaikan tugas, dan mengikuti pembelajaran dengan lebih antusias. Meningkatnya keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kemudian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar serta hasil belajar matematika siswa. Nah, berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh gamifikasi berbasis papan sekolah lokal terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas 11 -1 Makassar. Adapun hipotesis penelitian ini adalah H0 tidak terdapat pengaruh gamifikasi terhadap motivasi dan hasil belajar, H1 terdapat pengaruh gamifikasi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Metode ini digunakan karena dalam penelitian ini saya tidak dapat mengontrol seluruh variabel secara penuh, tetapi tetap ingin melihat pengaruh dari suatu perlakuan terhadap variabel lain. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di MAN 1 Makassar yang terletak di Jalan Talasalapan nomor 46 Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan rencana pelaksanaan penelitian ini ditetapkan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest post-test one group design, yang artinya sebelum diberikan perlakuan, siswa terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui kondisi awal. Kemudian diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan gamifikasi berbasis papan sekolah lokal, dan setelah itu diberikan post-test untuk melihat perubahan yang terjadi. Dengan desain ini, saya dapat membandingkan hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MAN 1 Makassar, sedangkan sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan kelas. Dalam penelitian ini dipilih satu kelas sebagai sampel penelitian. Adapun langkah-langkah untuk menentukan sampelnya, yang pertama, menetapkan seluruh kelas 11 sebagai populasi penelitian. Kedua, mengidentifikasi seluruh kelas 11 sebagai klaster. Ketiga, menuliskan nama setiap kelas pada kertas undian. Keempat, melakukan pengundian untuk memilih satu kelas secara acak. Dan yang terakhir, menetapkan kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau X, yaitu gamifikasi berbasis papan sekolah lokal, variabel terikat Y1, yaitu motivasi belajar siswa, dan variabel terikat Y2, yaitu hasil belajar siswa. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa langkah. Yang pertama, tahap persiapan. Pada langkah ini, peneliti melakukan serangkaian aktivitas, yaitu menyusun proposal untuk penelitian, menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, dan media pembelajaran, mempersiapkan alat pengumpulan data penelitian berupa tes untuk hasil belajar, dan angket tentang motivasi belajar, melakukan validasi terhadap alat pengumpulan dan penelitian, dan mengurus surat izin penelitian di sekolah. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan langkah-langkah, memberikan pretest kepada kelas eksperimen untuk mengukur kemampuan awal siswa, memberikan angket tentang motivasi awal atau pretest kepada siswa untuk mengetahui besarnya motivasi belajar sebelum perlakuan, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan gamifikasi berbasis papan sekolah lokal pada kelas eksperimen, memberikan post-test kepada siswa untuk menilai hasil belajar setelah proses pembelajaran, memberikan angket motivasi akhir atau post-test kepada siswa untuk menilai tingkat motivasi belajar mereka setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tahap akhir. Pada tahap ini, penelitian melakukan pengolahan data hasil penelitian, analisis data, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan tentang penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pertama, angket motivasi belajar yang menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat motivasi siswa berdasarkan indikator UNO. Kemudian tes hasil belajar yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa pada materi fungsi komposisi. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran angket motivasi dan pemberian tes pretest dan post-test. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk analisis penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, data yang diperoleh dianalisis menggunakan dua jenis analisis, yaitu pertama, statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data seperti nilai rata-rata, nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi. Kedua, statistik
inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan bantuan aplikasi SPSS. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari gamifikasi terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Saya sangat berharap kritik dan saran dari Bapak dosen untuk perbaikan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.